Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Maharani dengan NPM 2018 135000063 akan menjelaskan tentang uji turunan pertama untuk menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok pada fungsi trigonometri. Titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Perhatikan gambar di samping ya. Misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A. Dengan nilai fa disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan A. Titik A, fa disebut titik stasioner. Sifatnya, misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dan f aksen A sama dengan 0. Yang pertama, jika nilai f aksen bertanda positif di x kurang dari A dan bertanda negatif di x lebih dari A, maka A, fa disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai f aksen bertanda negatif di x kurang dari C dan bertanda positif di x lebih dari C, maka C, fc disebut titik minimum lokal. Yang ketiga, jika di sekitar titik x sama dengan B tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka B, fb disebut titik belok horizontal. Kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama menggunakan uji turunan pertama. Carilah titik maksimum dan titik minimum fungsi trigonometri. Y sama dengan cos 2x pada interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Yang pertama kita mencari turunan pertama. Fx sama dengan cos 2x. Maka f aksen dan turunan dari cos 2x itu berapa? Minus 2 sin 2x. Lalu kita masukkan ke syarat stasionernya. F aksen x sama dengan 0. F aksen x tadi berapa? Minus 2 sin 2x sama dengan 0. Minus 2 dibagi 0 sama dengan 0. Jadi sin 2x sama dengan 0. Dan sin 2x sama dengan sin 0. Untuk persamaan trigonometri sederhana dari sin x sama dengan sin alfa adalah x sama dengan alfa ditambah 360 derajat. Itu untuk persamaan pertama. Dan untuk persamaan kedua, x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah n dikali 360 derajat. Lalu kita masukkan, kita coba persamaan satunya. 2x sama dengan alfa ditambah n dikali 360 derajat. Alfanya berapa? Alfanya 0. Maka 2x sama dengan 0 ditambah n dikali 360 derajat. 0 ditambah n dikali 360 derajat, 0-nya habis. Jadi 2x sama dengan n dikali 360 derajat. Dan x sama dengan 2-nya n dikali 360 derajat itu dibagi 2. Maka x sama dengan n dikali 180 derajat. Kita coba masukkan ke persamaan. N sama dengan 0. Maka habis 0 dikali 180 derajat sama dengan 0. Dan kedua n sama dengan 1, maka jadinya 180 derajat. Dan kalau misalkan n sama dengan 2, x sama dengan 2 dikali 180 derajat, yaitu 360 derajat. Nah, kira-kira memenuhi atau tidak nih? Kita lanjutin dulu ke persamaan 2 ya. Dan untuk persamaan kedua,
2x sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah n dikali 360 derajat. 180 derajat alfanya dimasukin dulu ya, sama kayak tadi 0. 2x sama dengan 180 derajat dikurang 0 ditambah n dikali 360 derajat. 180 derajat dikurang 0 yaitu 180 derajat. Maka 2x sama dengan 180 derajat ditambah n dikali 360 derajat. 180 derajat ditambah n dikali 360 derajat dibagi 2, maka hasilnya x sama dengan 90 derajat ditambah n dikali 180 derajat. Kita masukkan lagi ke persamaan, n sama dengan 0, maka x sama dengan 90 ditambah 0 dikali 180. 0 dikali 180 itu kan habis, jadi hasilnya 90 derajat. N sama dengan 1, maka x sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Jadi 90 derajat ditambah 180 derajat yaitu 270 derajat. Dan yang terakhir n sama dengan 2. 90 derajat ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 450. Dari semua persamaan ini, dari hasil semua persamaan ini, kita lihat lagi kembali ke soal. Pada intervalnya itu 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Berarti dari 0 derajat tidak boleh melebihi 360 derajat. Untuk persamaan 1 untuk 0 derajat maka dia tidak memenuhi interval soal. Dan 180 derajat memenuhi interval soal. 360 derajat juga masih memenuhi interval di soal. Untuk persamaan kedua 90 derajat itu juga memenuhi interval soal. 270 derajat juga itu memenuhi interval soal. Dan 450 derajat itu sudah melebihi, jadi tidak memenuhi interval di soal. Lalu kita menentukan syarat stasioner. X sama dengan 0 derajat, maka f 0 derajat sama dengan cos 2x dikali 0 derajat. Nah, menentukan syaratnya itu di slide yang sebelumnya ya. Cos 2 dikali 0 derajat sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa? 1. Lalu x sama dengan 90 derajat. F 90 derajat sama dengan cos 2 dikali 90 derajat sama dengan cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu sama seperti minus cos 0 derajat sama dengan minus 1. Jika x sama dengan 180 derajat, f 180 derajat sama dengan cos 2 dikali 180 derajat sama dengan cos 360 derajat. Cos 360 derajat itu sama seperti cos 0 derajat sama dengan 1. X sama dengan 270 derajat. F 270 derajat sama dengan cos 2 dikali 270 derajat sama dengan cos 540 derajat sama dengan minus cos 180 derajat, yaitu sama dengan minus 1. X sama dengan 360 derajat. F 360 derajat sama dengan cos 2 dikali 360 derajat sama dengan cos 720 derajat sama dengan cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu berapa? 1. Masukkan ke dalam fungsi awal. Maka nilai stasioner adalah 1 dan minus 1. Dan titik stasioner adalah 0 derajat, 1, 90 derajat, min 1, 180 derajat,
1, 270 derajat, minus 1, dan 360 derajat, minus 1. Langkah terakhir, uji nilai f(x), f aksen x pada garis bilangan. Nah, f aksen x sama dengan minus 2 sin 2x. Kita coba dengan 45 derajat. F aksen 45 derajat sama dengan minus 2 sin 2 dikali 45 derajat. Minus 2 sin 2 dikali 45 derajat adalah sin 90 derajat. Maka sin 90 derajat dikalikan dengan minus 2. Sin 90 derajat itu 1. Jadi minus 2 dikali 1 sama dengan minus 2. Maka hasilnya minus. Jadi di antara 0 dan 90 derajat itu kita ambil contoh 45 derajat dan ternyata hasilnya minus. Lalu 90 derajat ke 180 derajat itu kita ambil contoh 135 derajat. F aksen x f aksen 135 derajat sama dengan minus 2 sin 2 dikali 135 derajat. Sin 2 dikali 135 derajat adalah sin 270 derajat. Dari sin 270 derajat itu berapa? Minus 1. Maka minus 2 dikali minus 1 sama dengan 1. Jadi barisan di antara 90 derajat dan 180 derajat hasilnya plus. Lalu kita coba 180 derajat ke 270 derajat itu 225 derajat. Kita coba ya. Minus 2 sin 2 dikali 225. Sin 2 dikali 225 itu sin 450. Dari sin 450 itu berapa? 1. Maka minus 2 dikali 1 sama dengan minus 2. Dan hasilnya minus. Kita taruh minus. Dan yang terakhir, di antara 270 derajat ke 360 itu kita ambil 315 derajat. Sama dengan minus 2 dikali sin 2 dikali 315 derajat. Minus 2 dikali sin 630 derajat. Sin 630 derajat itu berapa? Minus 1. Nah, berarti minus 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2. Hasilnya 2. Maka di antara 270 derajat itu dan 360 derajat itu hasilnya plus. Maka titiknya itu 90 derajat, minus 1 dan 270 derajat, 1 adalah titik minimum. Kenapa dia titik minimum? Karena pertanda negatif dan pertanda positif. Jadi dari negatif ke positif itu hasilnya minimum. Dan titik maksimumnya 180 derajat, 1 karena dari positif ke negatif. Contoh soal yang kedua yaitu mencari titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x plus sin x pada interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Yang pertama kita mencari turunan fungsinya. Dari x plus sin x sama dengan x1 ditambah cos x. Untuk syarat stasionernya f aksen x sama dengan 0. F aksen x nya 1 ditambah cos x sama dengan 0. Maka cos x sama dengan minus 1. Minus 1 itu cos 180 derajat. Jadi cos x sama dengan cos 180 derajat. Untuk persamaan trigonometri sederhana dari cos x sama dengan cos alfa, persamaan satunya x sama dengan alfa ditambah n dikali 360 derajat. Dan untuk persamaan duanya minus alfa ditambah n dikali 360 derajat.
Langsung masukkan persamaan satunya ya. N sama dengan 0, X sama dengan 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya 180 derajat. Jika N sama dengan 1, 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Jika N sama dengan 2, X sama dengan 180 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 900 derajat. Dan untuk persamaan yang kedua, N sama dengan 0, X sama dengan minus 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya minus 180 derajat. Jika N sama dengan 1, minus 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Jika N sama dengan 2, X sama dengan minus 180 derajat ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 720 derajat. Kita lihat ke interval soalnya. 0 derajat dikurang 0 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Jadi untuk persamaan 1 yang memenuhi interval soal itu yang N sama dengan 0. 180 derajat itu memenuhi interval, selebihnya tidak. Dan untuk persamaan 2 yang memenuhi interval itu jika N sama dengan 1 yang hasilnya 180 derajat. Karena tadi yang memenuhi syaratnya itu 180 derajat, maka kita cari stasionernya. Itu X sama dengan 180 derajat. F 180 derajat sama dengan X dikali sin X sama dengan 180 derajat ditambah sin 180 derajat. Sin 180 derajat itu berapa? 0. Jadi 180 derajat ditambah 0 sama dengan 180 derajat. Masukkan ke dalam fungsi awal ya. Maka titik stasionernya 180 derajat, 180 derajat. Lalu kita mencari titik beloknya. Kita coba di sini dari 180 derajat. Nah, sebelum 180 derajat itu saya coba dengan 60 derajat. Pakai F aksen yang sebelumnya ya. F aksen X sama dengan 1 ditambah cos X. F aksen 60 derajat sama dengan 1 ditambah cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, jadi 1 ditambah setengah sama dengan 3/2, maka hasilnya positif. Dan kita coba pakai angka 240 derajat untuk yang melebihi 180 derajat. F aksen 240 derajat sama dengan 1 ditambah cos 240 derajat. Cos 240 derajat sama dengan minus setengah. Jadi 1 dikurang setengah sama dengan setengah, maka hasilnya positif. Jadi titik beloknya itu 180 derajat, 180 derajat. Sekian dari saya, Cindy Maharani. Saya minta maaf atas banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.